Pemirsa, kembali bersama dengan kami di acara Ngopi Bareng Ngobrol Pintar ya. Hari ini kembali kita coba berbincang-bincang dengan Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, yaitu Mas Fernanda, yang hari ini sudah bersama-sama dengan saya. Di tengah-tengah kesibukannya kami coba ingin berbincang-bincang dengan Mas Fernanda terkait tentang seputar kegiatannya, juga dengan hot issue ya, yang beberapa hari lagi trending juga ya di channel kami, berkaitan tentang angkutan karyawan yang sempat jadi perdebatan di beberapa media. Kita langsung menyapa narasumber kami. Apa kabar Mas Nanda? Alhamdulillah sehat Mas Luis. Lagi banyak sibuk ini, kegiatannya apa sekarang ini Mas Nanda? Ya, kebetulan dari pagi saya memang di kantor ada berkas-berkas yang harus saya selesaikan. Nanti siang baru kita turun untuk cek salah satu kegiatan masyarakat di bawah. Baik Mas Nanda, langsung saja saya tembak ini Mas Nanda ya, soalnya lagi viral ya, baik di medsos juga di beberapa media yang dibincangkan soal terkait tentang angkutan karyawan di Kota Probolinggo. Sebagai Wakil Ketua DPRD ya, kira-kira Mas Nanda punya pendapat khusus enggak terkait tentang ini? Yang mana ini? Yang tidak berizin. Oh ya. Ya sebenarnya kalau masalah, berarti yang kemarin ada yang terjadi laka itu ya. Terjadi laka. Ya sebenarnya kalau masalah kita bicara masalah izin, ya memang izin-izin itu harus dipenuhi semuanya ya. Memang harus dipenuhi oleh mereka-mereka yang memang ingin melakukan kegiatan vendor, usaha oleh vendor, harus dilalui semua. Ya tinggal dari satu sisi ya mereka harus karena perizinan ini sekarang kan di 2 tahun terakhir ini kan banyak mengalami perubahan. Dari yang manual menjadi online, menjadi OSS. OSS itu pun kan beberapa tahapan berubah-berubah. Juga mulai 2019, 2020, 2021 ada update yang terbaru juga OSS. Ya memang harus mereka harus memahami, harus tahu bahwa ada perubahan itu. Pemerintah daerah juga, dinas perizinan juga harus memberi pengetahuan kepada mereka, kepada pelaku-pelaku usaha itu, bahwa ada migrasi izin yang harus dilaksanakan oleh seluruh, ya kita bukan bicara masalah transportasi saja, seluruh usaha, bidang usaha itu memang mengalami banyak shifting perubahan dalam pengurusan perizinan. Itu Mas Luis. Baik Mas Nanda, ini kan menjadi angkutan publik di Probolinggo yang selama ini sudah jalan dan sempat menjadi perdebatan dan sampai pernah masuk di wilayah Komisi 2 ya, yang pernah dilakukan RDP. Namun diketahui bahwa perusahaan tersebut yang kendaraannya kemarin sampai mendapatkan terjadi kecelakaan itu belum sampai merealisasikan hasil RDP. Itu kira-kira seperti apa itu Mas Nanda? Oh, berarti ini yang KTI ya? Yang KTI. Ya menurut saya bagus sekali, dan besok ini memang ada RDP juga, Komisi 2 juga memanggil terkait hal tersebut. Dipanggil, ya menurut saya bagus sekali langkah Komisi 2 yang bagian dari DPRD untuk menjembatani mendengarkan dulu dari mereka, dari vendor bagaimana, dari KTI bagaimana. Terus kalau masalah laka itu lain ya, laka kan sudah lantas ya, itu masalah, dan itu lantas dengan PT terkait harusnya, jadi tidak ada hubungannya dengan KTI menurut saya ya. Itu ya, karena harus dipisahkan kembali antara laka yang terjadi dengan perusahaan KTI yang memang menjasakan jasa angkutan itu kepada pihak di luar KTI kan begitu, pada vendor-vendor tersebut. Gitu. Jadi memang Komisi 2 menurut saya DPRD langkahnya sudah bagus, dipanggil semuanya, dinas terkait dipanggil, mungkin KTI dipanggil, ya seperti apa jalannya itu gitu. Tapi tidak bisa serta-merta bahwa dalam hal ini KTI disalahkan, menurut saya tidak bisa. Karena begini Mas Luis, itu menyangkut juga kesejahteraan karyawan. KTI juga dalam hal ini saya mendengar KTI itu berbicara waktu rapat dengan Disub, juga berbicara bahwa kenapa kami kok bukan vendor tersebut saja yang dipanggil kan begitu. Ya mau tidak mau ada hubungannya antara vendor dengan KTI, ada hubungannya. Cuman KTI juga merasa kan KTI menjasakan kepada vendor tersebut.
Kalau ada permasalahan apa silahkan dipanggil begitu. Ya. Biasa, ya. Nah, karena menurut saya juga kita harus, apalagi kita ya wakil rakyat ini harus berhati-hati. Angkutan karyawan itu menyangkut juga kesejahteraan karyawan. Sekarang bayangkan kalau KTI pada akhirnya tidak mau ada jasa angkut karyawan tersebut. Bayangkan mereka punya 2.000-3.000 karyawan yang nanti masing-masing dari mereka pakai angkutan pribadinya bekerja ke KTI. Kemacetan. Nah, nanti akan berimbas kepada lantas tersebut, lalu lintas berimbas. Dan kemungkinan kecelakaan akan semakin tinggi dengan adanya seperti itu. Jadi KTI menganggarkan sendiri, mengeluarkan anggaran dari perusahaannya untuk ada angkutan bus, menurut saya harus kita dukung. Nah, kalau ada permasalahan ya duduk bersama, apa yang bisa kita pecahkan dari masalah itu gitu. Baik Mas Nanda, ini kan sampai akhirnya masuk ke ruang DPRD ya, sehingga pernah terjadi rapat dengar pendapat dari Komisi 2 ya. Nah, tadi Mas Nanda sampaikan mungkin ada penjadwalan kalau nggak salah besok. Kira-kira ada yang kurang tegas atau bagaimana Mas Nanda? Kok sampai RDP ini bisa 2 kali ini? Ya saya rasa kalau kurang tegas ya tidak ya. Memang ada beberapa permasalahan mungkin memang harus dilakukan follow up. Follow up itu ya di RDP pertama seperti apa, progresnya seperti apa. Lah itu ada follow up dari RDP sampai memang permasalahan itu bisa terpecahkan. Tidak semua permasalahan sekali RDP selesai, tidak semua itu. Tapi intinya ya mudah-mudahan besok juga perwakilan dari DPRD Komisi 2 ini juga bisa menjembatani. Tidak bisa serta-merta menyalahkan satu dua belah pihak. Ya kalau memang salah izin kenapa tidak mengurus? Padahal sudah kemarin kita ulangi, karyawan ini juga bisa menyimpan uang transport mereka dengan adanya bis karyawan tersebut. Jadi ada sisi positifnya dari hal tersebut. Kalau ada permasalahan ya harus dipecahkan bersama. Baik Mas Nanda, mungkin sedikit ke dalam sedikit ya. Nah ini kan kita lihat dari hampir seluruh media lokal di Probolinggo itu kan mengulas tentang ini ya. Kalau nggak salah ada juga yang sempat berbicara tentang mungkin adakah permainan di tingkat level atas atau bagaimana Mas Nanda terkait dengan ini sehingga tidak bisa merealisasikan sampai dengan izin trayeknya ini. Kalau itu saya pribadi tidak berani menjawab sekarang ya, karena saya tidak suka dengan menduga-duga ya, karena dugaan itu apalagi kita wakil rakyat menunjuk tangan dengan dugaan yang belum ada kepastian buktinya, itu juga amat sangat tidak baik karena kita didengar oleh masyarakat. Kita wakil rakyat DPR ini didengar oleh masyarakat. Pada saat seorang DPR menduga, mewacanakan sesuatu, yang mendengarkan akan banyak. Kecuali ada bukti, silahkan sudah langsung tunjuk. Wajib kita. Saya pun kalau punya bukti, ada permainan di dalam ini, punya bukti itu ya kita berikan, kita paparkan bukti itu, kita tunjuk mereka. Seperti itu. Jadi kalau masalah dugaan, dan itu sebuah dugaan, ya saya tidak berani berkomentar tentang hal tersebut. Ya. Jadi harus berstatement terkait sesuatu di masyarakat berkaitan dengan realita tentunya Mas ya. Menurut saya iya, karena kan dugaan itu ya saya juga membaca di media sosial, dugaan itu diarahkan kepada Dishub, KTI kan juga tidak baik. Kita tidak tahu bahwa Dishub sudah mungkin bekerja keras untuk memperbaiki hal tersebut. Dari Polantasnya juga sudah bekerja untuk memperbaiki hal tersebut. Ya tinggal itu dari RDP pertama kedua apa kemajuannya, apa yang kurang, solusinya apa. Kita rumah rakyat ini harus mencari solusi, bukan menunjuk tangan siapa yang salah, tapi kita cari solusi di sini, selesai rakyat yang senang. Baik. Luar biasa sekali pemirsa, kita bisa berbincang-bincang langsung dengan Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo Mas Fernanda. Singkat Mas Fernanda, mungkin bisa disimpulkan ini terkait tentang apa yang sedang terjadi terkait angkutan bis karyawan ya, terutama yang di KTI. Mas Nanda punya pendapat yang bisa disimpulkan ini kira-kira? Ya saya kira ya besok kita tunggu ya perwakilan dari kami DPRD Komisi 2 akan melakukan RDP terkait hal itu. Ya kita lihat bagaimana jalan hasilnya. Intinya bahwa dengan adanya bis karyawan dari KTI itu membantu masyarakat, terutama para karyawan KTI. Mereka bisa menyimpan uang, harusnya keluar uang bensin jadi tidak keluar uang bensin.
Terus kita bayangkan dengan ribuan karyawan KTI, bila mereka harus berkendara sendiri-sendiri dari rumahnya, mempengaruhi lalu lintas Kota Probolinggo juga. Jadi ada nilai positifnya. Kalau ada memang vendor atau penyedia jasa yang kurang izinnya atau apa, ya memang itu harus diselesaikan. Jadi tidak boleh memang mereka melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Cuman karena kita lihat dulu, karena yang saya tahu perizinan tuh banyak, Pak. Jadi kayak jasa angkutan ini ada 2, Pak. OSS itu dinas perizinan. Bisa jadi mereka secara sewa menyewa, secara OSS selesai di perizinan. Tapi ada aturan Kementerian Perhubungan, beberapa poin yang juga harus diselesaikan mungkin sama mereka. Nah ini kan yang harus kita lihat, apa sih yang tidak lengkap. Kecuali kalau memang semuanya tidak lengkap, ya mereka harus melengkapi lah. Begitu. Jadi ya harus ditimbang dulu apa permasalahannya seperti apa. Harapannya seperti apa Mas Nanda? Biar tidak terjadi simpang siur dan banyak prasangka-prasangka, harapan selaku wakil ketua DPR. Ya saya kira harus bisa diselesaikan dengan baik lah. Vendor tersebut yang belum selesai perizinannya, yang sudah kemarin dikasih kesempatan, mungkin ada kesempatan terakhir juga untuk dilaksanakan. Kalau tidak mengikuti, ya mau tidak mau dia harus keluarkan. Terus dari segi KTI-nya juga harus lebih membantu ikut mengontrol, kerjasama dengan dinas perhubungan mungkin seperti itu. Tapi jangan sampai kita harus menjaga PT KTI ini, bagaimana PT KTI tetap komitmen untuk tetap ada bus karyawan ini, karena ini membantu karyawan itu sendiri. Itu penting sekali. Cukup Mas Nanda. Terima kasih Mas Luis, CBTV News. Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami pada siang ini dengan tokoh muda ya partai politik, salah satu wakil ketua DPRD Kota Probolinggo sekaligus juga nakoda Partai Golkar Kota Probolinggo. Sekiranya tayangan kita pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Probolinggo tentunya. Demikianlah laporan kami dari Probolinggo, Jawa Timur. CB News untuk kita semua.